Ya, mencetak 1.000 miliarder setiap tahun. Kenapa kita mencetak miliarder? Karena yaitu salah satu visi kita kan membantu umat terbebas dari hutang riba. Betul nggak visinya? Betul. Nah, bagaimana supaya orang itu terbebas dari riba? Ya harus kita makmurkan dong. Betul nggak? Iya. Kenapa kita harus jadi miliarder? Karena kebutuhan kalau kita hitung di anggap aja di Jabodetabek punya rumah berapa? 1 miliar. Iya enggak? Ya kan? 1 miliar. Karena 500 juta udah jarang. Mungkin kos-kosan, kontrakan gitu kan. Kemudian mobil berapa? 500 juta atau 300 juta. Motor berapa? Jadi kalau kita nggak punya penghasilan minimal 1 miliar, berarti belum mapan dia, belum bisa terbebas dari hutang riba karena pasti nyicil rumah, betul nggak? Betul. Karena tugas kita itu atau visi PTBS itu membantu umat terbebas dari hutang riba. Supaya orang terbebas dari hutang riba, dia harus punya penghasilan minimal 1 miliar supaya dia bisa beli mobilnya cash, rumahnya cash, hingga akhirnya visi itu tercapai. Jadi misinya adalah mencetak miliarder setiap tahun. Gitu. Itu visinya. Tujuannya ya dilihat dari visi dan misi, tujuannya jelas. Kita membantu perekonomian masyarakat. Gitu. Membantu perekonomian masyarakat. Kenapa? Karena kalau hanya kita menjual produk, sudah banyak kok produk-produk yang bagus di Indonesia, betul nggak? Dari mulai sabun, keperluan rumah tangga, semuanya sudah pada bagus. Cuma pertanyaannya dari produk-produk yang bagus itu ada nggak yang mensejahterakan masyarakat luas? Baru sedikit, mungkin ada, cuma baru sedikit. Nah, PTBS itu hadir bukan hanya untuk menjual produk, jadi tujuan dari owner kita itu ya ingin membantu umat terbebas dari hutang itu. Gitu. Kenapa sih bisa begitu? Karena owner kita ini pernah juga terlilit hutang riba. Kemudian ditolong oleh Allah bisa lunas hutangnya puluhan miliar. Dia juga merasakan bagaimana caranya untuk bisa membantu masyarakat juga bebas dari hutang. Itu latar belakangnya didirikan PTBS oleh Pak Presiden. Oke, selanjutnya nih, ini ke pertanyaan buat Ustadz. Ya. Berapa sih target Ustadz serta omset yang Ustadz peroleh per bulannya atau per tahunnya? Ya, sebenarnya kalau untuk target di awal, ya ketika saya memulai bisnis ini tahun 2018 saya memulai, itu targetnya tidak muluk-muluk. Saya pengen lunas hutang, waktu itu saya punya hutang kurang lebih 500 juta. Jadi target saya itu waktu itu 3 bulan saya pengen punya penghasilan 500 juta minimal untuk lunas hutang. Gitu. Itu target utama ketika saya memulai bisnis di PTBS. Nah, setelah alhamdulillah 40 hari saya bisa mendapatkan omset lebih dari itu. Jadi ketika bergabung kemudian saya jalankan bisnis ini dengan serius full time, bukan sampingan ya. Karena waktu saya menjalankan bisnis itu kondisi saya sedang tidak bekerja, ya habis resign juga, gitu kan. Jadi saya full time menjalankan bisnis PTBS ini. Dalam waktu 40 hari penghasilan dari bagi hasil yang ditentukan oleh PTBS itu saya mencapai sekitar 800 juta dalam 40 hari. Padahal ternyata 3 bulan. Betul. Tapi ternyata 40 hari saya sudah dapat 800 juta sehingga lunas hutang saya dan saya bisa beli mobil. Gitu. Nah itu di awal-awal 2018. Nah selanjutnya target saya kan pengen punya rumah dong, betul nggak? Betul. Gitu. Target selanjutnya punya rumah. Alhamdulillah 2019 saya bisa beli rumah ini. Nah sekarang sedang saya tempatin, itu saya jalankan berarti kurang dari 1 tahun. Karena saya bergabung menjalankan bisnis PTBS ini 2018 di bulan April, sedangkan 2019 awal saya udah beli rumah ini. Gitu. Jadi dalam waktu setahun ya saya alhamdulillah sudah lebih dari 1 miliar penghasilan atau bagi hasil yang didapat dari menjalankan bisnis PTBS ini. Masya Allah ya. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan segmentasi produk ya saja. Nah, apa aja sih yang dijual di PTBS? Iya, jadi PTBS ini selalu berkembang. Ya, jadi dimulai dari ketika saya bermitra itu tahun 2018 itu produknya baru
sekitar 3 macam. Waktu itu baru ada produk otomotif yaitu penghemat bahan bakar Eco-Racing, kemudian ada minuman herbal kolagen, kemudian Habspro herbal Habspro dan kandungannya habatus sauda, propolis dan polen. Itu ketika saya mulai bergabung. Nah, semakin kesini 2019 ada penambahan lagi pupuk organik, ya pupuk organik yang disebut Eco Farming. Nah, kemudian 2020 ada lagi penambahan produk. Nah, sampai detik ini sudah hampir mencapai 200 macam produk 200 macam yang produk. dipasarkan oleh PT BES. Nah, inilah salah satu keunggulan dari PT BES. Kenapa? Dia terus berkembang menambah produk-produk. Bahkan owner kita Pak Haji PBR Agung itu mentargetkan 1000 macam produk yang bisa dipasarkan di PT BES ini. Nah, ini salah satu kalau dalam apa ya, strategi marketing itu kemungkinan untuk untuk bangkrutnya itu semakin kecil. Kenapa? Karena terus bertambah produk kita. Jadi tidak akan ada kejenuhan. Betul. Oh iya, jadi banyak pilihan. Benar. Mohon maaf kalau kita lihat mungkin dengan sistem yang hampir sama dengan PT BES yang sudah ada dari zaman dulu, misalkan direct selling, itu kebanyakan produk cuma satu macam, 2 macam, sehingga orang udah beli produk itu ya nanti jenuh gitu, karena produknya mungkin ada yang untuk herbal aja, tapi petani nggak butuh herbal.